Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Tiwi dan kita akan belajar bahasa Indonesia. Kali ini tugas yang akan Bu Tiwi berikan berhubungan dengan tema 8 dan juga tema 9. Dalam kedua tema tersebut ada materi berkaitan dengan cerita fiksi. Idul Fitri tahun ini, pemerintah masih menghimbau kepada kita untuk tidak mudik terlebih dahulu karena masih pandemi. Karena itu, sebaiknya kalian mengikuti himbauan pemerintah. Cukup bersilaturahmi dengan keluarga yang terdekat saja. Namun, kalian tidak perlu berkecil hati karena masih banyak sekali kegiatan yang masih bisa kalian lakukan bersama kedua orang tua dan juga keluarga. Salah satunya adalah tugas yang akan diberikan, yaitu kalian membuat video dari sebuah cerita fiksi yang berasal dari daerahmu sendiri. Dan cerita yang akan Bu Tiwi sajikan adalah sebuah cerita fiksi legenda yang berjudul Aji Saka dan Asal Muasal Aksara Jawa. Penasaran ingin tahu seperti apa ceritanya? Saksikan dan simak cerita berikut ini. Kala ada seorang raja bernama Raja Aji Saka. Ia mempunyai dua pengawal bernama Sembodo dan Dora. Suatu hari Aji Saka berencana akan pergi ke tanah Jawa. Dengan menaiki kapal, Aji Saka dan dua pengawalnya singgah ke sebuah pulau. Aji Saka dan kedua pengawalnya, Doro dan Sembodo, beristirahat sejenak di Pulau Majeti. Kemudian Aji Saka mengajak Doro untuk melanjutkan perjalanan, sedangkan Sembodo diperintahkan untuk menetap di Pulau Majeti. Sebelum berangkat, Aji Saka menitipkan keris pusakanya kepada Sembodo dan berpesan bahwa tidak ada yang boleh mengambil keris tersebut kecuali dirinya sendiri. Aji Saka dan Dora melanjutkan perjalanan dan sampailah mereka ke sebuah pulau, yaitu di negeri Jawa di kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan diperintah oleh seorang raja yang zalim bernama Dewata Cengkar. Rakyat merasa tidak nyaman dengan raja mereka dan mereka meminta kepada Aji Saka untuk menemui Raja Medang Kamulan tersebut. Aji Saka meminta kepada Dewata Cengkar untuk meminta sejumlah tanah sepanjang kain yang dimilikinya. Ternyata kain tersebut sangat panjang sampai Dewata Cengkar tidak sadar bahwa dia hampir saja sampai ke bibir pantai. Sepeninggal Dewata Cengkar, rakyat di Medang Kamulan mengangkat Aji Saka sebagai raja yang menggantikan Dewata Cengkar yang zalim. Setelah menjadi seorang raja, Aji Saka teringat akan pengawalnya Sembodo. Akhirnya ia meminta Dora untuk menjemput Sembodo dan juga keris pusakanya. Akhirnya Doro menemui Sembodo di Pulau Majeti, berniat untuk menjemput Sembodo dan juga keris pusaka Aji Saka. Tetapi Sembodo teringat pesan Aji Saka bahwa tidak ada yang boleh mengambil keris tersebut kecuali dirinya sendiri. Akhirnya mereka berdua beradu mulut sampai akhirnya mereka berkelahi dan keduanya meninggal. Aji Saka sangat menyesal atas apa yang terjadi kepada kedua orang pengawalnya, Doro dan Sembodo. Untuk itu, ia mengabadikan dengan sebuah puisi sebagai asal muasal aksara Jawa. Ia menuliskan huruf-huruf yang aneh, namun huruf-huruf tersebut adalah yang kita kenal sekarang sebagai aksara Jawa, yaitu Hana Caraka. Ada sebuah cerita, Data Sawala, dua orang pengawal, Podo Joyonyo, keduanya sangat dikdaya, Mogo Bodongo, yang akhirnya keduanya tewas karena perkelahian. Cerita yang telah anak-anak saksikan tadi bisa kita lihat struktur cerita fiksinya.
yaitu yang terdiri dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Orientasi adalah sama seperti unsur dari sebuah cerita, ada tema, tokoh, watak, alur. Temanya tentang kesetiaan, tokohnya ada 4 tadi, Ajisaka, Dewata Cengkar, pengawal Dora dan Sembodo, wataknya ada yang protagonis dan antagonis, alurnya maju. Kemudian komplikasi atau masalah. Masalahnya adalah ada penguasa yang zalim, yaitu Dewata Cengkar, kemudian ada masalah yang lain, yakni janji dari Ajisaka untuk mengambil keris ke Sembodo, tetapi ternyata justru Ajisaka menyuruh Dora untuk mengambilnya sehingga menjadi masalah. Penyelesaian masalahnya adalah di akhir Dora dan Sembodo akhirnya tewas karena pertengkaran, dan kesedihan Ajisaka menyebabkan ia membuat sebuah puisi sebagai cikal bakal dari aksara Jawa. Terakhir adalah koda atau nasihat atau hikmah. Hikmahnya adalah ketika berjanji sebaiknya menepati dan selalu setia atas apa